korban gempa bumi dan korban tsunami, apakah termasuk mati syahid? Jika termasuk mati syahid, maka manakah dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Oleh sebab itu, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'alim langsung saja akan menjawabnya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Korban bencana alam, baik itu korban gempa bumi maupun korban dari tsunami, jika orangnya non muslim, ya jelas bukan termasuk mati syahid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang korban gempa bumi dan korban tsunami. Orang-orangnya adalah orang-orang Islam, orang muslim dan muslimah. Ini jawabannya jelas termasuk mati syahid. Walaupun orangnya nakal, ahli maksiat, yang tidak pernah ngaji, diajak ngaji sulit, ya tetap termasuk mati syahid. Itulah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah bagi orang-orang Islam yang nakal, yang ahli maksiat, yang bejat, yang sulit taat kepada Allah. Asalkan dia Islam, sekali lagi, asalkan dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Dia termasuk syahid akhirat, syahid akhirat saja. Tidak termasuk syahid dunia akhirat, tidak. Karena syahid itu ada 3 tingkatan. Asyahidu thalathu tabaqatin. Syahid yaitu 3 tingkatan. Yang pertama syahidud dunia, syahid dunia saja. Seperti orang-orang non-muslim yang berjuang untuk tanah airnya, yang perang mati, dia termasuk syahid tapi dunia saja. Dia mati kemudian dijadikan pahlawan, disyahidkan sebagai pahlawan. Ini disebut syahid dunia saja. Di akhirat tidak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat apa-apa. Kemudian yang kedua wasyahidul akhirati, dan syahid akhirat. Syahid akhirat ini yang termasuk itu tadi orang-orang Islam yang bejat, yang ahli maksiat, yang nakal, yang selama ini diajak ngaji sulit, diajak taat sulit, tetapi mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, sehingga dia mati dalam keadaan bencana alam. Jadi bencana alam itu adalah salah satu rahmat kasih sayang dari Allah kepada orang-orang Islam yang nakal, yang bejat, yang ahli maksiat. Karena kalau tidak ada bencana alam, dia tidak syahid. Tidak syahid kenapa? Ya kan nakal, bejat, ahli maksiat. Oleh sebab itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah, dia dimatikan dalam keadaan bencana. Itu sudah termasuk syahid akhirat. Kemudian yang ketiga wasyahidud dunya wal akhirati, syahid dunia dan akhirat, yaitu orang-orang Islam yang taat, yang ahli ibadah, yang alim. Kemudian dia jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, mati di dalam keadaan perang jihad fisabilillah, itulah dia termasuk syahid dunia akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsatun. Asyuhada'u bermula beberapa orang yang mati syahid, khamsatun yaitu 5. Jadi syuhada, orang-orang yang mati syahid disebut syuhada. Kalau satu orang syahid, kalau banyak orang syuhada. Syuhada ini ada 5 macam di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-mad'un, orang yang mati dalam keadaan ta'un, wabah penyakit. Umat Islam, sekali lagi nih khusus umat Islam, umat Islam yang mati dalam keadaan wabah itu mati syahid. Kemudian yang kedua wal mabtunu. Wal mabtunu yaitu orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Sakit perut baik itu wabah maupun tidak wabah, asalkan dia mati ya sebabnya adalah sakit perut. Jadi ternyata orang yang mati dalam keadaan sebabnya sakit perut, ya perutnya sakit, ini termasuk syahid asalkan orang Islam. Kemudian yang ketiga wal ghariqu. Nah ini jelas nih, wal ghariqu yaitu orang yang mati tenggelam. Nah tenggelam, kalau tsunami tenggelam nih, kan tsunami tenggelam, dia mati, dia dalam keadaan Islam, maka dia termasuk syahid.
syahid akhirat. Jadi orang Islam walaupun bejat, sekali lagi bejat, ahli maksiat, nakal, diajak ngaji sulit, tetapi dia mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, mati dalam keadaan tsunami, maka dia termasuk syahid, syahid akhirat. Kemudian yang keempat, wasahibul hadmi. Wasahibul hadmi yaitu orang yang memiliki reruntuhan. Maksudnya memiliki reruntuhan itu apa? Orang yang mati dalam keadaan ditimpa reruntuhan. Nah, ini bisa gempa bumi. Kalau al-gharik itu bisa mati tenggelam ya gara-gara tsunami, atau mati di tengah lautan, atau mati di tengah sungai begitu, itu gharik, mati dalam keadaan syahid. Nah, sahibul hadmi ini mati kala ditimpa reruntuhan, baik ini dalam keadaan gempa bumi maupun tidak dalam keadaan gempa bumi, asalkan dia matinya tertimpa reruntuhan, termasuk orang yang mati syahid. Jadi menjadi umat Islam itu enak sekali. Walaupun toh selama hidupnya dia itu nakal, bejat, ahli maksiat, diajak ngaji alasan ini itu, tetapi maksiat terus, akhirnya Allah Jalla Jalaluh memberikan rahmat kasih sayang, sehingga walaupun kelihatannya itu bencana, kelihatan secara mata, secara kasat mata seolah-olah itu bencana, tetapi itu rahmat dari Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat, bejat dan seterusnya, tetapi di Islam. Maka akhir dia mati syahid, ya terjadilah gempa, akhir dia mati dalam keadaan tertimpa, terjadilah tsunami, agar dia mati dalam keadaan tenggelam. Kemudian yang kelima, wasyahidu fisabilillah. Ini jelas, yang ini yang sering diketahui oleh banyak orang. Orang yang syahid fi sabilillah, perang di dalam agamanya Allah, di dalam jalannya Allah. Ini jelas kalau ini syahid di dalam peperangan itu adalah syahid dunia akhirat. Hadis ini sahih ya, kalau ditanya mana dalilnya. Orang yang mati dalam keadaan gempa bumi, mati dalam keadaan tsunami, apakah termasuk orang yang mati syahid? Sekali lagi jawabannya, kalau dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka jelas dia adalah orang-orang yang mati syahid. Hadisnya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja dalam mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 652, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1914, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi jelas sekali bagi kaum muslimin wal muslimat, kalau ada pertanyaan maka silahkanlah share video ini ke mana-mana. Semoga manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.